Pernah gak sih kalian berpikir mencuci tangan berkali-kali itu dasarnya emang cinta kebersihan atau jangan-jangan mengalami OCD ya? Atau orang-orang yang gila kerapian ternyata mengalami OCD juga? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk teman-teman simak video ini sampai habis ya. Apa sih OCD itu? Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa disebut dengan OCD terdiri dari dua gangguan psikologis lainnya, yaitu obsesif dan kompulsif. Lalu, apa ya perbedaan keduanya? Nah, obsesif merupakan pikiran, gambaran, dan dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai, di mana hal ini bersifat menetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kompulsif sendiri adalah tindakan yang muncul sebagai respons atas obsesif tersebut. Terkadang, orang yang mengalami OCD tidak menyadari kalau dirinya adalah penderita OCD. Oleh sebab itu, yuk kita cari tahu dulu gejala-gejala OCD yang sebenarnya. Pasang telinga, yuk kita perhatikan bersama-sama supaya kita bisa aware dengan keadaan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. OCD ditandai dengan munculnya obsesi pada hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan, dan mengganggu seseorang yang mengalaminya. Oleh karena itu, seseorang akan memunculkan pemikiran dan perilaku kompulsif untuk menekan obsesi tersebut. Nah, perilaku kompulsif di sini berfungsi sebagai penetralisir rasa cemas dan takut. Sehingga seseorang akan merasa lebih baik setelah melakukan tindakan kompulsif. OCD akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menurunkan fungsi penting dalam kehidupan. Mungkin ada sebagian dari kita yang masih bertanya-tanya nih, kenapa ya OCD ini bisa terjadi? Mulainya dari mana sih? Nah, terdapat dua perspektif yang menjelaskan mengenai penyebab OCD, yaitu perspektif biologis dan perspektif psikologis. Penyebab OCD berdasarkan perspektif biologis berawal dari hasil penelitian studi keluarga yang mengungkapkan bahwa faktor genetik dalam keturunan sangat berpengaruh dalam pewarisan atau transmisi OCD dalam studi anak kembar. Sedangkan dalam perspektif psikologis, banyak teori yang menjelaskan mengapa OCD ini bisa terjadi. Teori-teori itu terbagi dalam beberapa pendekatan, seperti pendekatan behavioral, kognitif, dan kognitif behavioral. Pendekatan behavioral menjelaskan bahwa OCD berawal dari proses asosiasi perasaan dan stimulus netral terhadap pengalaman belajar seseorang pada rasa cemas yang ia terima pertama kali. Namun, melalui proses pengondisian, stimulus netral tersebut justru berubah menjadi stimulus kecemasan yang terkondisi, sehingga seseorang akan mengembangkan respons untuk menghindari kecemasan tersebut. Berbeda dengan pendekatan behavioral, pendekatan kognitif menjelaskan penyebab OCD adalah pemusatan perhatian yang berlebih pada hal-hal yang bersifat normal, serta pembentukan ekspektasi yang tinggi atas konsekuensi-konsekuensi negatif yang belum tentu terjadi atas hal-hal yang bersifat normal. Sehingga kedua hal tersebut dapat menimbulkan obsesi dalam pikiran seseorang. Pada saat obsesi tersebut muncul, maka kecemasan juga akan timbul dalam diri seseorang. Dan nantinya hal tersebut akan menjadi pendorong atas munculnya tindakan kompulsif. Sedangkan pendekatan kognitif behavioral menjelaskan bahwa OCD bermula dari kemunculan obsesi dan tindakan kompulsif yang muncul dari kepercayaan disfungsional yang dimiliki individu. Semakin individu memegang kepercayaan tersebut dengan kuat, maka semakin besar pula peluang individu tersebut mengembangkan OCD. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata banyak artis dan public figure yang telah didiagnosis sebagai penderita OCD? Yuk kita cari tahu siapa aja mereka dan gimana ya kondisinya. Nah, yang pertama adalah Rina Nose. Komedian dan presenter tersebut mengaku bahwa dirinya mengalami OCD. Hal tersebut membuat ia memastikan segala sesuatu secara berulang. Jika tidak dilakukan, maka ia akan merasa sangat cemas. Yang kedua adalah aktor Aliando Syarif.
Ia menceritakan bahwa dirinya harus berulang melakukan sesuatu karena sulit mengikuti pikirannya yang tidak bisa dikendalikan. Jika tidak dilakukan secara berulang, konsekuensinya ia berpikir akan ada yang celaka. Nah, kemudian ada yang menarik lagi nih teman-teman. Kalian pasti tahu nih aktris yang satu ini, namanya Prilly Latuconsina. Yang menarik adalah ia mengaku bahwa dirinya mengalami OCD, tapi ternyata sebenarnya ia tidak pernah memeriksakan kondisinya terkait OCD kepada pihak profesional. Ia hanya merasa bahwa dirinya mengalami OCD, jadi cuma feeling dan keyakinan dia aja kalau dia itu penderita OCD. Nah, yang kayak gini ini nih teman-teman, gak boleh ditiru ya. Perlu digarisbawahi kalau kita tidak boleh melakukan self-diagnose. Kenapa? Karena mungkin saja akan terjadi kesalahan diagnosis. Akibatnya, pengobatan yang didapatkan juga tidak tepat. Nah, serem banget kan? Tapi teman-teman gak perlu khawatir. Kalau teman-teman dan orang-orang di sekitar kalian ada yang mengalami gejala OCD, segera periksakan diri ke tenaga profesional untuk memastikan dan membantu teman-teman semua. Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan bagi seseorang yang mengalami OCD. Salah satunya adalah Cognitive Behavior Therapy. Dalam Cognitive Behavior Therapy, teknik yang biasa diterapkan bagi seseorang yang mengalami OCD adalah Exposure with Response Prevention. Seseorang akan dibiasakan untuk mencegah dirinya melakukan tindakan berulang yang ia yakini. Jika seseorang dapat mencegah untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan ternyata sesuatu yang mengerikan tidak terjadi, hal ini dapat membantu dirinya untuk mengubah keyakinan tentang tingkah laku yang biasa dilakukannya. Nah, itu tadi sekilas info tentang OCD. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget langsung komen di bawah video ini. Segala bentuk kritik, saran, dan pertanyaan akan kami terima. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan.